Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah dengan judul Tahapan Usaha yang Berkembang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Cindy dan teman saya Zuriati, Sudiana, dan juga Ulfadila. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha yang berkembang, di mana usaha yang berkembang adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang mulai terproses dan terlihat kemungkinan untuk lebih maju lagi. Selanjutnya adalah teknik pengembangan usaha. Teknik pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Teknik pengembangan usaha dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perluasan skala usaha digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan modal untuk investasi. Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan, kemudian menambah lokasi usaha di tempat lain. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha dilakukan dengan cara mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Yang ketiga yaitu perluasan dengan kerjasama atau penggabungan dan ekspansi baru. Ada beberapa perusahaan dengan cara ini, yaitu joint venture adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat. Kemudian merger adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Kemudian holding company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Kemudian sindikat adalah kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Kemudian kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan pesaing dan meraih keuntungan. Jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yang pertama, strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau para pesaingnya, misalnya merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Yang kedua, strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Yang selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah strategi bertahan. Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Selanjutnya adalah tahapan usaha yang berkembang. Tahapan usaha yang berkembang ada 7, yaitu yang pertama, tempat usaha sudah menetap. Kedua, tenaga kerja upahan yang tetap. Ketiga, sebagian tenaga kerjanya sudah mempunyai keterampilan yang lebih baik. Yang keempat, sudah berani menerima pekerjaan subkontrak dari perusahaan yang lebih besar. Yang kelima, sudah menerapkan sistem administrasi. Yang keenam, mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk pengembangan usahanya. Yang ketujuh, yang
Yang dibutuhkan bukan lagi seorang tenaga penyuluh lapangan, tetapi seorang konsultan ekonomi. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penyusunan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha dengan menerapkan teknik pengembangan usaha, jenis-jenis pengembangan usaha, strategi-strategi usaha, dan faktor yang diperlukan dalam mengembangkan usaha adalah hasil akhir dari semua proses tahapan usaha. Sehingga, jika tidak mengembangkan usaha dengan baik dan bijak, maka usaha akan mengalami kebangkrutan. Sebaliknya, jika mengembangkan usaha dengan baik, maka akan menjadi pengusaha yang berhasil dan sukses. Demikian itulah hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.